Salam damai seluruh alam. Salam selaras, salam metamorfosa, salam cahaya Nusantara. Saudara-saudari, baraya semuanya. Kita berjumpa lagi di episode ke-44 Sanggama, ilmu menyelam ke dalam diri. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah ilmu kuno yang luar biasa. Dari ajar Pikuku Sunda, yaitu ilmu untuk menyelam ke dalam diri. Di dunia yang serba cepat ini, kebanyakan dari kita sibuk mencari jawaban di luar. Kita mencari kebahagiaan pada materi, mencari pengakuan dari orang lain, dan mencari makna di hiruk-pikuk dunia. Namun, ajar Pikuku Sunda mengajarkan kita jalan yang berlawanan. Jalan yang sunyi, namun penuh kekuatan. Jalan masuk ke dalam diri. Bayangkan, di dalam diri kita masing-masing terhampar sebuah samudera batin. Samudera yang hening, dalam, dan penuh dengan cahaya kebijaksanaan. Ketika kita berani untuk menyelam ke dalamnya, kita akan menemukan kunci dari semua pertanyaan kehidupan yang selama ini kita cari di tempat yang salah. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah, tapi percayalah, ini adalah perjalanan yang paling berharga. Dalam kearifan Sunda, ada sebuah istilah yang sangat indah dan relevan, yaitu manah jembar. Ini bukan sekadar ungkapan, tapi sebuah kondisi batin. Manah jembar berarti memiliki hati yang lapang, hati yang terbuka, tidak lagi terbelenggu atau terpenjara oleh sempitnya ego. Ego seringkali membuat kita merasa terpisah, takut, dan cemas. Namun dengan manah jembar, kita membebaskan diri dari belenggu itu. Hati kita menjadi seluas lautan, siap menerima cinta dan kebijaksanaan tanpa batas, memungkinkan kita untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih jernih dan damai. Mungkin terdengar mistis, tapi konsep ini sejatinya sangat universal. Bahkan dalam ilmu pengetahuan modern, kita menemukan padanannya. Dalam cabang psikologi transpersonal, dikenal konsep self-transcendence. Ini adalah sebuah pengalaman spiritual di mana seseorang berhasil melewati batas-batas ego individualnya. Saat itulah, kita tidak lagi melihat diri sebagai entitas yang terpisah, melainkan merasakan koneksi yang mendalam dengan kesadaran universal dengan seluruh kehidupan. Ini adalah puncak kesadaran, di mana kita menemukan makna sejati dari keberadaan kita, menyatu dengan aliran kosmos. Jadi, apa yang diajarkan leluhur kita melalui ajar Pikuku Sunda, kini mulai divalidasi oleh sains modern. Sepanjang sejarah, banyak jiwa-jiwa agung yang telah menempuh perjalanan ini. Salah satu contoh yang paling dikenal dunia adalah Jalaluddin Rumi, sang penyair sufi legendaris. Seluruh hidup dan karyanya adalah bukti nyata dari perjalanan menyelam ke dalam diri. Rumi tidak mencari Tuhan di langit atau di tempat-tempat suci yang jauh. Ia menemukannya di kedalaman jiwanya sendiri. Setiap baris puisinya adalah gema dari perjalanan batin yang penuh cahaya, cinta, dan penemuan ilahi. Perjalanannya ini adalah cerminan sempurna dari esensi ilmu Sanggama. Lalu, bagaimana cara kita, manusia modern, bisa memulai penyelaman ini? Ini bukan lagi sekadar teori yang kita baca di buku atau sekedar nonton penyampaian di sosmed, lalu merasa sudah memahami. Ada jalan praktis untuk mengalaminya agar benar pahamnya. Melalui bimbingan Reza Rahasia, kita diajarkan seni untuk menyelam ke dalam jiwa melalui metode terapi energi yang mendalam dan transformatif. Dengan bimbingan yang tepat, Sanggama tidak lagi menjadi konsep abstrak, melainkan menjadi pengalaman nyata yang bisa kita rasakan, yang membimbing kita selangkah demi selangkah menuju pencerahan batin. Reza Rahasia mengajarkan bagaimana menyelam ke dalam jiwa lewat terapi energi, sehingga Sanggama bukan teori, melainkan pengalaman. Dan sebagai pengingat, hakun yang baraya saksikan ini juga merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan dan karya Reza Rahasia. Jadi, mari kita bersama-sama memberanikan diri. Mari kita tenggelamkan ego kita sejenak, menyelami kedalaman jiwa kita sendiri. Mari kita buka hati kita seluas samudera, seperti ajaran manah jembar. Dan di sanalah, di dalam keheningan batin kita akan menemukan semua rahasia kehidupan, menyatu dalam kesadaran universal bersama Reza Rahasia. Ajaran Sunda tidak terbatas pada suku, ras, bangsa, negara, agama, budaya, atau siapapun orangnya. Ketika dia teraktivasi dayanya, maka siapapun orangnya akan selaras dengan alam dan penuh kasih kepada semua makhluk yang ada di alam raya ini.
Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga percikan cahaya ini dapat menerangi jalan kita bersama. Sehat sentosa, panjang umurnya, bahagia, berlimpah ruah, kaya raya, sejahtera semuanya, segalanya selamanya. Silakan untuk mengikuti dan berlangganan saluran ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam perjalanan pencerahan ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Episode ke-45. Sanggama menyatukan langit dan bumi di dalam diri. Salam selaras, Rahayu.